Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala MI Asyiddiki Asia Bapak Idris SPDI, yang saya hormati Majelis Pendidik dan Kependidikan, dan yang saya sayangi semua ananda semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh nyata bagimu. Dalam riwayat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan iblis. Lalu Nabi bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa itu yang ada di tanganmu?" Iblis menjawab, "Engkau lihat sendirilah. Yang pertama itu selimut, yang kedua tepung, dan yang ketiga paku." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Engkau gunakan untuk apa itu, wahai iblis?" "Ini selimut mau saya pakai di saat subuh. Saya mau jebak itu umatmu. Makanya kalau subuh azan, subuh kita nyaman sekali tidurnya. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam jebakan iblis tersebut. Karena kita masuk dalam selimutnya iblis. Selimutnya iblis masih bisa kita dengan basmalah. As-salatu khairum minan naum. Ketika azan tiba. Tetapi apa? Tetapi kita merasa masih sejuk saja. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Yang kedua itu apa, iblis? Apa itu? Buat apa itu tepung?" Kata Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Untuk apa itu tepungnya?" "Tepung ini," kata iblis, "yakni apabila ada di antara umat kalian, umatmu, ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah, maka ia matanya pasti akan mengantuk." Ya. Jadi apabila mendengarkan ceramah atau kultum, matanya ngantuk, berat, tertidur, maka itu kena jebakan iblis. Ya, matanya dikasih tepung. Yang ketiga apa? Yakni yang ketiga adalah paku. "Untuk apa itu, iblis?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Paku ini saya tebarkan ke dalam masjid-masjid, ke dalam musola-musola. Supaya apa? Supaya ketika di masjid orang-orang akan tidak betah di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam,
sebagai umat muslim, kita selalu menjaga diri kita dari godaan iblis, setan maupun jin. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda tahu surah atau hewan yang terdapat dalam Al-Quran? Hewan apa saja itu, nak? Yang pertama, Al-Baqarah. Apa itu Al-Baqarah artinya? Sapi betina. Yang kedua apa? Hewan apa lagi? Yang kedua, An-Naml. Apa itu An-Naml? Yakni artinya semut. Yang ketiga apa? Yang ketiga Al-Ankabut. Apa itu artinya? Yakni laba-laba. Yang keempat, hewan apa lagi? Yang keempat, An-Nahl. Apa itu? Lebah. Kemudian Al-Fil, yakni gajah dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan kali ini Bapak akan berbicara atau mengenai bab tentang lebah. Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya dalam salah satu surat. Yakni surat apa tadi? Lebah tadi artinya surat An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki oleh hewan ini. Sehingga apa? Sehingga namanya terkatup dalam Al-Quran. Lebah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat kepada kita semua. Di antaranya apa yang terkenal? Yakni adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harus menjadi cermin akhlak bagi manusia sejati. Rasulullah SAW mengibaratkan agar akhlak muslim ini seperti lebah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, masalul mu'minina masalun nahlah, la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban. Perumpamaan seorang muslim bagaikan seekor lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik dan yang tidak memberi kecuali yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jelaskan apa? Yang pertama, apa? Lebah itu hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu apa yang menjadi kebutuhan untuk dirinya, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya seorang muslim itu sesungguhnya harus mengambil sesuatu yang halal dan baik. Sebab apa? Sebab kita sebagai seorang muslim itu harus makan makanan yang halal, baik, kemudian banyak. Allah menganjurkan kepada Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu kita mengambil sesuatu atau makan dari makanan yang baik, yang halal dan banyak. Ya, halalan tayyiban katsiran. Yang pertama halal, yang kedua baik, dan yang kemudian banyak. Jangan disalahartikan. Kadang kita baik dulu, kemudian halalnya nomor 17. Jangan, ya. Kita sebagai seorang muslim itu harus makan makanan yang halal. Yang pertama halal terlebih dahulu. Banyak makan makanan yang baik tetapi tidak halal. Contohnya apa? Nasi. Mengapa nasi bisa haram? Karena hasil mencuri. Ya. Kemudian ayam. Ayam itu apa? Hukumnya haram. Kok bisa haram? Karena ketika kita memotongnya itu tidak membaca bismillah, atau yang memotongnya itu bukan orang Islam. Oleh sebab itu, ketika kita mau makan, makanlah yang halal. Kemudian insya Allah itu baik untuk kita maupun diri kita semua. Yang kedua, lebah itu menghasilkan madu. Ia banyak memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi umat Islam. Madu itu berasal dari saripati bunga yang baik serta halal. Maka insya Allah keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal. Dan ia banyak memberi manfaat bagi orang Islam, bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga,
Lebah tidak merusak nak. Dimanapun ia hinggap, tidak ada tangkai atau daun pun yang rantingnya patah. Betapa santunnya hewan kecil ini. Hingga apa? Dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip yakni apa? Ketentraman dan pergaulan. Kita juga sebagai manusia jangan merusak, ya. Jangan merusak sesuatu yang bukan milik kita. Jangan merusak milik sesuatu diri kita maupun milik orang lain. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi sampai merusak. Yang keempat, apa? Lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun apabila lebah dizalimin, apabila lebah diganggu, maka ia akan menyengat. Karena itu setiap muslim harus menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang tidak menarik, tetapi lihat komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia harus memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kultum yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Semoga di bulan yang penuh barokah ini kita sama-sama diterima pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.